Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video ini saya akan berikan spoiler singkat ya untuk menjawab pertanyaan dari final project kita yang di sini ya. Kita baca dulu soalnya. Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh memiliki 9 fakultas. Anda merupakan seorang network engineer yang akan merancang jaringan agar 9 fakultas tersebut dapat terkoneksi satu sama lain. Selain 9 fakultas, di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh terdapat pula gedung ICT sebagai server penyimpanan data dan juga sistem informasi berbasis website. Tugas Anda adalah, di sini kita perlu perhatikan instruksi dari soalnya. Di sini ada 8 ya. Yang pertama, topologi yang digunakan adalah topologi ring. Artinya dia melingkar nanti. Kemudian setiap fakultas terhubung menggunakan router dengan media penghubung kabel FO. Nama router sesuai dengan nama gedung. Nah, karena gedungnya ada 9 ditambah 1 ya ICT, jadinya 10. 10 gedung, masing-masing gedungnya ini dikatakan memiliki router. Berarti kita sekarang mempunyai 10 router. Nah, gedung ICT memiliki router tersendiri yang terhubung ke router fakultas terbiah. Nah, berarti nanti untuk gedung ICT itu terhubung langsung ke FTK menggunakan kabel FO. Oke, berarti ini semuanya nanti menggunakan penghubung antar router menggunakan kabel FO. Oke, ini saya copy saja. Saya copy, saya masukkan ke sini. Oke, begini instruksinya ya. Ini kepanjangan nih. Oke, topologi ring, topologi bulat berarti kita buat dulu nih. Karena ini menggunakan FO, kita pakai PT router. Berarti kita buat yang paling atas itu gedung ICT dulu. Berarti gedung ICT nanti ada ini ya. Ada web server. Nah, router ICT terhubung ke web server. Oke. Kita coba ya. Nah, berarti untuk pengerjaannya itu kita memiliki 3 tahap. Yang pertama, kita persiapan atau prepare. Nah, di sini kita mempersiapkan hardware-nya. Setelah persiapan ini di hardware selesai, baru kita lanjut ke persiapan IP. Jadi ada 2 di sini yang pasti kita siapkan, yaitu hardware, perangkat kerasnya, dan juga IP address. Nah, sesuai dengan soal ini ya. Jadi di sini juga ada disuruh nih IP address di masing-masing fakultas ini. Oke, nah untuk bocoran hari ini kita hanya sampai membangun topologi. Jadi kita hanya sampai di bagian hardware ini. Oke. Tahap kedua itu adalah konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi baik yang nirkabel maupun yang kabel. Kemudian yang ketiga adalah uji coba jaringan. Apakah berjalan sesuai dengan goalnya? Artinya semua perangkat itu terkoneksi saling terhubung, kemudian dia bisa mengakses www.araniri.ac.id. Oke, pertama kita bangun dulu gedung ICT ya. Jadi ada gedung ICT, kita gunakan router PT router. Ini kita buat, karena nama routernya itu sesuai dengan nama gedung, berarti ini router ICT. Atau kita buat aja langsung ICT. Tapi lebih enak router ICT ya. Oke. Kemudian kita buat router fakultas terbiah, karena tadi instruksinya gedung ICT memiliki router tersendiri. Ini ya routernya untuk menghubungkan antar router fakultas yang terhubung ke router fakultas terbiah dan keguruan. Jadi kita buat lagi nih, ada router fakultas terbiah dan keguruan, berarti FTK. Oke, saya nggak hafal nama-nama fakultasnya, jadi saya copy aja dari sini ya. Dari sini
Oke, ini. Oke. Kemudian di gedung ICT itu ada web server. Berarti kita bangun web server, ada server di sini. Nah, ini web servernya. Oke. Untuk terhubung ke web server klien itu kita bisa pakai kabel yang biasa aja, UTP. Jadi kita coba cek sini. Nah, ini terhubung menggunakan UTP ya, UTP Fast Ethernet 0/0. Tapi di sini instruksinya itu menggunakan kabel FO ya untuk router. Jadi gedung ICT memiliki router tersendiri yang terhubung ke router FTK menggunakan kabel FO. Coba kita cek ya, apakah kabel FO itu ada. Nah, ini bukan FO ya, ini serial. Kabel FO itu ini ya, fiber ini ya. Ini kita hapus lagi. Nah, supaya dia mendukung kabel FO, nah ini sudah ada dukungan kabel FO yang seperti ini. Jadi di router PT ini itu kita bisa menggunakan port FO. Kalaupun misalnya terbatas nih cuma 2, kita pingin 3, bisa tambahkan yang ini. Yang FFE ini FO Fast Ethernet, yang FGE itu yang gigabit. Misalnya di sini saya tambahkan nih, powernya hidup, kita matikan dulu. Nah, ini saya tambahkan, kita nyalakan lagi. Oke. Nah, kita ambil yang fiber. Fiber di sini ya. Jadi ini 2 Fast Ethernet yang defaultnya, kemudian 2 gigabit Ethernet. Nah, boleh yang mana aja boleh. Nah, misalnya di sini saya menggunakan yang gigabit. Nah, di sini juga yang gigabit. Kalau misalnya gigabit ketemu Fast Ethernet, berarti nanti kecepatan transport datanya jadinya Fast Ethernet yang paling kecil. Berarti di sini kita buatnya juga gigabit Ethernet. Oke, berarti di sini karena saya mau membuat jaringannya menggunakan gigabit, maka harus tambahkan yang FGE ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau otak-atik ini, berarti kita gunakan yang default saja, yang Fast Ethernet. Oke, ini kita pakai yang gigabit ketemu dengan gigabit. Oke, udah. Oke, ini yang untuk skenario yang instruksi 1, 2, 3 udah selesai nih. Oke. Kemudian karena ini terhubung menggunakan FO ya di setiap routernya dan menggunakan topologi ring, maka kita buat lagi yang fakultas-fakultas lainnya. Kita coba copy di sini. Oke, ini namanya FSH. FSH. Kemudian ini kita copy lagi. Apalagi nih? FAH, Fakultas Adab dan Humaniora. FAH. Nah, tapi di FTK ini nanti kita punya klien juga ya. Nanti di akhir coba kita buat. Lalu FDK. Di sini kita buat FDK. Jadi ini betul-betul kita coba buat real ya. Kita coba buat real di dalam final projectnya. Karena kemungkinan besar jaringan di UIN Araniri itu seperti ini. Tiap fakultasnya ada routernya. Oke, kemudian FUF. Nanti waktu config-nya itu nama routernya juga diubah ya, hostname-nya. Lalu VB. Nah, ini sengaja dibuat ring supaya nanti kalau satu jalurnya terputus, maka dia bisa mengambil jalur lain. Jadi kalau jalur kanan yang terputus, maka internetnya ataupun jaringan komunikasinya akan terhubung lewat yang jalur kiri. Oke, VB FST.
FST, nanti kita rapikan ya. Kemudian FSI, FPK. FSI, FPK ya, satu lagi. FPK. Oke, saya buat di sini saja. Oke. Tapi susunan ini itu sebetulnya menyesuaikan dari gedung di UIN Araniri. Oke, ini sudah sudah menjadi topologi ring. Kita coba perbesar lagi biar nggak terlalu sempit. Oke. Oke, ini nanti kita susun saja ya. Kita susun. Oke. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita hubungkan menggunakan FO. Di fiber ini kita hubungkan, kita pakai fast ethernet saja. Oke. Sebetulnya kalau udah menggunakan gigabit, maka yang lain juga sebaiknya gigabit ya. Tapi ini untuk mempermudah kalian saja. Fast ethernet. Saya pilih ya. Yang ini ya. Oke, di sini yang fast ethernet ini. Ingat ya, yang fiber itu yang ini ya, fast ethernet yang ada ikon ini ya. Oke. Ini sorry, salah lagi. Nah, kenapa kita menggunakan fast ethernet? Karena kalau kita menggunakan twisted pair kan kabelnya itu nggak bisa bawah tanah dan jangkauannya itu pendek. Maka kita pakai FO, jangkauan jaraknya itu panjang, kemudian dia bisa kita tanam di bawah tanah. Jadi antar gedung ini, antar fakultas itu nggak ada kabel yang dari atas gitu kayak jemuran berseliweran. Kemudian ini kita masukkan lagi, ini yang fast ethernet. Aduh, salah. Yang ini ya, gigabit. Fast ethernet, tapi fast ethernet yang FO, sorry. Fast ethernet yang ini. Ke sini. Oke, nah. Ini sudah jadi ya. Jadi ini topologi ring, kita buat komennya. UIN Araniri di sini ya. UIN Araniri Banda Aceh. Oke, nah ini sudah jadi nih. Kita sudah membuat topologi ring dan jaringan besarnya ini, backbone-nya udah oke. Sekarang kita lihat instruksinya lagi. Router ICT, oke, gedung ICT miliki routernya udah. Kemudian yang keempat, gunakan dynamic route OSPF untuk menghubungkan antar router fakultas, dan untuk terhubung ke gedung ICT gunakan default static route. Nah, itu untuk config-nya belum kita bocorkan. Oke, kita lanjut lagi. Router ICT terhubung ke web server www.araniri.co.id. Berarti ini web servernya harus disetting supaya setiap klien nanti bisa mengakses araniri.co.id. Untuk masing-masing klien fakultas menggunakan switch, dan setiap perangkat and device dapat terhubung menggunakan media kabel dan nirkabel. Oke, klien mendapat IP DHCP dari router. Berarti nanti setiap router itu ada kliennya, dan kliennya itu ada kabel dan nirkabel. Jadi kita coba buat end device. Berarti kita simulasikan saja, kita anggap satu PC, satu laptop untuk nirkabelnya. Ini kita ganti modulnya menjadi WPC 300N untuk nirkabel. Oke. Lalu di sini kita gunakan switch. Switchnya bebas yang mana saja. Oke. Kemudian dari sini kita hubungkan ya.
ke sini. Nah, ini biasa kita pakai, bisa pakai FO, tapi di sini kita pakai fast Ethernet saja. Kemudian di sini kita pakai fast Ethernet. Nah, jadi di sini anggapnya itu satu fakultas itu ada terdiri dari beberapa komputer. Lalu untuk laptop, untuk nirkabel kita pakai wireless. Untuk gampangnya itu bisa pakai APPT, tapi di sini kita pakai WRT 300N ya. Cuman untuk supaya gampang kalian tuh pakai APPT saja. Nah, ini. Oke. Ini nanti kita hubungkan ke switch, dan ini SSID-nya kita sesuaikan dengan nama gedungnya. SSID itu di sini ya, di port 1 ini ada SSID, kita sesuaikan. Ini router apa tadi nih? Nggak kelihatan. Fakultas Syariah dan Hukum, FSH. Wi-Fi ya, kita buat Wi-Fi FSH. Oke. Nanti laptop tinggal connect saja. Ini belum on. Connect-nya itu di PC wireless. Boleh dibuat password, boleh enggak ya. Ini router FSH. Kita connect-kan, sudah. Nanti IP-nya di klien ini itu dapat dari router. Oke, yang lain gitu juga. Termasuk FTK ya. Berarti FTK ini ada kliennya nanti. Ada klien, boleh dibuat di bagian ini juga. Jadi tambahkan switch nanti. Nah, yang lain seperti ini juga. Untuk lebih rapi lagi antar fakultas, berarti kita tambahkan ini, gambar ini. Jadi bisa pilih warna apa saja. Rapat, Bu. Oke, ini kita tarik gini. Oke, oh tapi warnanya agak ini nih ya, agak terlalu terang. Kita bisa ganti nih, kita bisa. Nah. Oke. Oke, ini. Atau kita bisa pilih yang ini ya, kali ya. Yang bulat ini ya. Tapi yang mana aja sih boleh sih, yang mana aja boleh. Ini kalau yang bulat, oh iya. Nah, mungkin lebih bagus yang kayak gini ya. Nah, ini kita buat label ya. FSH itu Fakultas Syariah dan Hukum. Saya copy saja tadi. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah Fakultas Syariah dan Hukum ini secara fisik udah oke. Jadi ini kliennya, ini routernya. Oke, untuk yang lain juga seperti itu. FSH misalnya, ini kita tambahkan switch. Oke, lalu kita sambungkan kabel. Nah, sama ya, jadi perangkatnya kita buat sama aja seperti yang ini. Oke, kita tambahkan lagi lingkarannya ya. Tambahkan lingkaran. Warnanya kita bedakan, sama warna biru. Ini disesuaikan saja. Oke. Tapi kalau bisa jangan ketimpa gini ya. Kita coba. Nah. Oke. Ini kita copy. Ini FSH. Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, FSH udah. FTK udah, berarti ini FAH ya. Oh, saya kebalik nih. Yang ini nih routernya itu router apa sih nih? Kehalang nih namanya.
Coba ya. FPK. Oke. Intinya sih disesuaikan aja ya. FPK nih Fakultas Psikologi. Oke. Nah, oke. Nah, nanti dibuat lagi nih komputer dan laptop seakan-akan itu klien gitu. Dan SSID access point-nya juga menyesuaikan dengan nama gedung. Oke. Nah, untuk IP itu kalian tentukan. Oke, kemudian di sini ada jumlah perangkat ya. Disebutkan jumlah perangkat, misalnya di FSH 200 perangkat. Jadi ini prefixnya atau subnetnya itu harus disesuaikan yang paling efisien untuk jumlah perangkat-perangkat ini. Oke. Nah, jadi di sini untuk prepare hardware-nya cuman ini ya, cuman ini. Jadi nanti silakan dilengkapi dan kemudian silakan dibuat untuk persiapan IP address, silakan dibuat table addressing atau peta IP-nya. Nah, oke, sekian untuk spoiler dari final project kita. Dan saat ini sudah selesai untuk kasus yang instruksi 1, 2, 3. Oke, silakan dilanjutkan. Semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.